Saat Podet pulang, Kade sudah menyambutnya di depan dengan seulas senyum tipis. Tapi senyum Kade mengembang makin lebar saat melihat kedatangan Rum. Rum pun tampak begitu terpesona padanya. Ayah menyusul masuk tak lama kemudian bersama Kunlek yang memberitahu Kade bahwa ia datang bersama Kunban. Nama itu kontan membuat Kade melongo gugup. Dia benar-benar speechless saat melihat Kunban masuk sesaat kemudian. Kunban atau dikenal sebagai Praya Kosaban adalah adik dari Kosalek Kunlek. Mereka adalah putranya Jaumae Wadusit yang merupakan ibu susuan Raja Narai. Ia adalah duta besar yang dikirim ke Perancis. Ia orang yang pintar dan cerdas sehingga dikagumi oleh pihak Perancis dan mereka menerimanya sebagai duta besar. Karena itulah sekarang Kade cuma bisa bengong melihat Kunban dalam wujud nyata. Dia langsung duduk di depan Kunban sambil tersenyum manis pada tokoh sejarah yang sangat dikaguminya itu. Kunlek mengaku bahwa dia ingin bicara pada raja untuk mempromosikan adiknya ini. Kunban pintar dan punya kemampuan menjadi duta besar. Kunban ingin meminta Kunlek yaitu Pordet untuk menjadi diplomat juga, ujar Kunlek. Ayah jelas setuju, ia rasa putrinya ini memang cocok untuk ikut menjadi diplomat. Kade juga ikut senang untuk Pordet dan langsung memberinya tepuk tangan ringan. Sebelum Kade pergi, ada yang harus dia sampaikan pada Kunlek. Pangkat yang Anda miliki sekarang ini membuat Anda harus terlibat dengan para farang dalam hal bisnis, uang, dan bea cukai. Anda harus tahu bahwa ada orang-orang yang iri pada kekayaan dan keberuntungan Anda dan berpikir untuk menghancurkan keberuntungan Anda. Kunlek sontak emosi mendengarnya apa yang Kade ketahui. Kade menyangkal, tapi tentu saja Kunlek tak percaya. Kade menegaskan bahwa dia tidak bohong. Kade meminta maaf lalu pamit pergi. Di luar, kekesalan Kade sirna seketika saat tiba-tiba dia melihat pelayan di rumah tetangga sedang membeli sekeranjang mangga. Dia lalu memberitahu Pin dan Yam bahwa dia mau memetik sendiri mangga yang ada di kebun. Pin dan Yam sontak panik menghentikan perbuatannya dan mengingatkan kalau ini sikap yang tidak pantas. Mereka janji akan melakukannya untuk Kade deh. Kesal, Kade akhirnya duduk lagi sambil menggeram sebel. Tak lama kemudian, Buong Layang akhirnya disuruh memanjat dan memetik semua mangga muda yang ada di pohon. Sementara Pin dan Yam membantu memegangi keranjang-keranjangnya. Kade puas banget mendapatkan mangga yang bagus-bagus. Tapi saat Kade membuka salah satu keranjang, dia malah mendapati ada ular hijau kecil di sana. Kade sontak menjerit heboh dan melompat mundur ketakutan. Janwat heran, Kade takut pada ular. Janwat pernah melihat Kade menangkap ular. Karena Kade pernah bilang bahwa orang-orang di kampung halamannya suka makan ular hidup-hidup. Segala macam ular mereka makan. Kade bahkan pernah bilang kalau kulit ular itu rasanya sama seperti kulit ayam. Kade lalu menyuruh Pin dan Yam untuk membawakannya beberapa bahan seperti gula aren, cabai kering, bawang, saus ikan, dan lain-lain. Dengan bangga dia menyajikan masakannya itu pada Janwat. Tapi dia memperingatkan Janwat untuk tidak makan kebanyakan biar dia tidak sakit perut. Dia tidak mau disalahkan kalau Janwat sampai sakit perut loh. Kade menyuruh Janwat memakan rujak mangganya. Janwat mencobanya dengan agak ragu-ragu, tapi begitu merasakannya dia akhirnya mengakui. Sak. Semua orang benar-benar menikmati cemilan itu, bahkan para tamu pun langsung suka. Penasaran melihat semua orang tampak menikmati hidangan itu, Pordet akhirnya ikutan mencicipinya juga dan langsung suka. Tapi saat dia hendak memasukkan gigitan kedua ke dalam mulutnya, Kade mendadak muncul dan langsung menggodanya. Enak kan, Kunpi? Pordet langsung batal makan dan balik jaim mode on. Malam harinya, para pemusik mengiringi kegiatan para bangsawan yang sedang berleha-leha. Pordet dan Janwat membacakan puisi mereka. Mengacukan Pordet, Rum dan terang-terangan mengaku ke Kade kalau dia suka bicara dengan Kade. Kade membuatnya senang. Kemudian ayah langsung saja memberinya papan tulis. Terpaksalah dia harus mencoba. Tapi dia benar-benar bingung harus menulis apa dan akhirnya berinisiatif untuk memakai puisi milik orang lain yang pernah dipelajarinya. Puisi Kanok Nakon karena dia akan menggunakan puisi sang pangeran. Dia menulis puisi itu dengan cepat sebelum kemudian membacakannya dan kontan membuat Pordet speechless. Semua orang pun terkagum-kagum mendengar puisinya itu. Begitu semua tamu keluar, Pordet malah mesem-mesem gajah pada Kade. Dia lalu keluar untuk mengantarkan para tamu ke dermaga. Kade jadi penasaran dengan maksud senyum gajahnya Pordet dan memutuskan untuk keluar juga. Tapi tiba-tiba dia melihat Pordet kembali. Panik, Kade berniat balik ke rumah, tapi Pordet dengan cepat menghentikannya. Untuk apa Kade turun kemari? Kade berusaha menghindar, tapi Pordet langsung menghadangnya sambil menuntut jawaban. Pordet tiba-tiba mendekatinya dan membuat Kade langsung mundur dengan gugup.
Heran melihat ekspresi Kade, Podet beralih topik mengomentari keindahan bulan separuh di atas langit. Kade mengikuti arah pandangannya, dia setuju kalau bulannya cantik. Sayangnya mereka cuma bisa melihat bulan separuh. Apa jauh lebih cantik dari tempat kau berasal? Tanya Podet. Lebih indah, jauh lebih indah daripada tempatku berasal. Kade pun menatap bulan yang tampak cantik di langit, tapi Podet malah lebih terpesona memandangi Kade yang secantik rembulan. Canggung menghadapi tatapan Podet, Kade lagi-lagi berusaha menghindar, tapi Podet tentu saja menghalanginya seolah tak ingin berpisah. Bulannya masih indah. Yang tak disangkanya, Podet mendadak mendekat hanya untuk membisikinya, "Selamat malam," dan kontan membuat Kade tersipu malu. Kade kembali ke kamarnya dengan hati berbunga-bunga, teringat momen romantisnya bersama Podet barusan. Tapi senyum indahnya menghilang dengan cepat saat dia teringat pertanyaan Podet tentang apakah bulan di sini lebih indah daripada tempat asalnya. Pertanyaan yang kontan membuatnya menangis dalam hati, merindukan keluarga yang ditinggalkannya di masa depan. Di masa depan, ibu Kade juga mengenang kenangan yang sama, dan kenangan itu membuat ibu menangis meratapi putrinya. Ia benar-benar merindukan putri semata wayangnya. Ibu sangat merindukannya hingga ia ingin mati menyusul Kade. Keesokan harinya mereka berderma pada seorang biksu. Ibu pun mulai bisa tenang berkat itu. Pada saat yang bersamaan, saat mereka melakukan dharma kedua kalinya untuk biksu kedua, kita melihat Kade tengah menunggu kedatangan biksu di dok. Tapi kemudian muncullah Prik dan para pelayan lainnya. Prik jelas kesal karena semua makanan yang akan didermakan malah diambil oleh Pin dan Yam. Dia langsung memerintahkan Buong untuk mengambilnya kembali. Kade pun langsung mendermakannya pada biksu sebelum Prik sempat bereaksi. Seketika itu pula, Kade tiba-tiba bisa mendengar suara doa ibunya. Kade surang, ibu berdoa semoga kau berada di dimensi yang lebih baik. Setelah Kade menuang air suci, tiba-tiba ada dua anak kembar yang ribut berdebat. Dua anak kembar itu sedang mengambil udang. Tiba-tiba Kade memiliki ide. Tak lama kemudian Yam pergi ke dapur dengan angkuhnya, dia mengambil semua bahan-bahan yang dia butuhkan sesuai perintah Kade. Tepat saat itu juga Prik datang dan langsung menuntut apa yang terjadi, dan jadilah para pelayan itu bertengkar. Sementara Yam menderita disiksa para pelayan, Kade dan Pin sedang heboh jejeritan bersama kedua bocah yang sukses menangkap sekeranjang udang-udang besar. Tepat saat itu juga mereka melihat perahunya Kunyin datang. Tapi sesampainya di dok rumah, Kunyin langsung menyuruh Juang untuk memanggilkan Prik. Prik tak buang waktu untuk mengadukan segalanya ke majikannya itu, tapi hasilnya Kuning malah balik mengomelinya. Menurut Kunyin, jelas Prik yang salah karena menghalang-halangi Kade melakukan dharma. Kade itu keponakan suaminya dan Prik harus ingat posisinya yang cuma pelayan. Kesal, Prik berbohong kalau Kade juga mengata-ngatain Kunyin. Kemudian ayah keluar saat itu dan senang melihat istrinya kembali, tapi kemudian Kunyin mengeluh bahwa dia tidak suka apa yang dia dengar selama dia pergi. Ayah santai, tidak usah didengar saja, gampang kan? Namprik, tutup mulutmu, jangan memperpanjangnya, omel ayah. Prik juga mengatakan bahwa Kade akan menggantikan posisi Kunyin. Ayah yang mendengar itu kesal dan memarahi Prik. Setibanya mereka di sana, semua pelayan sontak ketakutan melihat Kade, tapi di mana Yam? Kade mengedarkan pandangannya ke sana kemari saat tiba-tiba saja dia melihat sebuah tangan terulur ke tanah dan tampak sangat menakutkan sampai Kade berseru, "Maena," yang artinya hantu. Heran, Kade mulai menaikkan pandangannya dan melihat si pemilik tangan yang tak lain adalah Yam yang mukanya babak belur. Yam lalu menunjukkan bumbu-bumbu yang berhasil didapatkannya dengan penuh perjuangan itu dan membuat Kade terharu. Mereka lalu mulai bekerja membanggang udang-udangnya pakai bambu. Tak lama kemudian mereka mengintip ke meja makan dan mendapati Kunyin sedang lahap banget memakan udang yang dicocol saus pedas buatan Kade. Podet dan ayah sampai keheranan dan geli melihat pemandangan itu. Tak lama kemudian Kade menyapa Rung dengan senyum lebar dan terang-terangan mengaku kalau dia senang bertemu dengan Rung lagi. Dia selalu memikirkan Rung setiap hari. Podet sontak melotot makin lebar mendengarnya. Rung baru pamit pulang malam harinya. Dia tampak begitu terpesona pada Kade sampai sulit melepaskan pandangannya. Kade tersenyum sangat manis saat dia memberi Rung sebuah lentera dan mendoakan Rung pulang dengan selamat. Tapi saat dia berbalik tak lama kemudian, dia malah mendapati Podet sedang menatapnya dengan tajam. Kade sampai canggung sendiri dibuatnya. Keesokan harinya, Podet pingsan saat para pelayan membawanya masuk. Sementara Joy cuma bisa duduk gemetar dan ketakutan di sana. Saat Kunyin mengetahuinya, ia sontak marah-marah menyalahkan Joy. Joy mendapat hukuman cambuk. Kade yang melihat itu merasa ngeri, tapi dia tak tega melihat Joy menderita seperti itu dan langsung maju untuk membela Joy.
Dia merasa bersalah karena dia lapor Pordet pingsan. Saat Prik mengayunkan cambuknya sekuat tenaga tepat saat itu juga, Pin dan Yam mendadak melindungi Kade dan menerima cambukan itu demi Kade. Kade panik mencemaskan mereka. Dia berusaha memberontak dari dekapan mereka, tapi mereka terus melindunginya dengan erat. Keributan di luar membuat Pordet terbangun dan dia langsung berteriak memohon pada Kunyit untuk tidak mencambuk siapapun. Kade dan kedua pelayannya kontan terjatuh lemas dan menangis. Malam harinya, Kade sendiri benar-benar cemas memikirkan kondisi Pordet. Kade juga mengkhawatirkan Pim dan Yam. Kemudian Kade ke kamar Pordet ingin membantu Pordet mengompres, tapi Pordet bersikeras menolaknya dan akhirnya malah membuat jarak di antara mereka jadi sangat dekat. Tapi tiba-tiba Pordet belak-belakan tanya siapa Kade yang sebenarnya. Kade gugup mendengar pertanyaannya. Tak bisa mengakui kebenarannya, dia buru-buru mengalihkan topik dengan membantu membaringkan Pordet kembali dan memintanya untuk istirahat dulu. Dia lalu membantu mengompres leher Pordet dengan air dingin dan Pordet tampak jelas menikmati perhatian Kade itu. "Kau siapa?" tanya Pordet sekali lagi. Kade langsung berusaha kabur dari sana, tapi Pordet dengan cepat menariknya kembali. Dia hendak menanyakannya lagi, tapi Kade dengan cepat membungkam mulutnya. "Kunpi, kau jangan lupa bahwa kau membenciku. Kau membenciku lebih daripada apapun. Jangan lupa itu." Pordet akhirnya melepaskan genggamannya. Kade buru-buru mengalihkan topik memberitahu Pordet bahwa dia dengar Janward akan mengunjungi Pordet besok. Dia santai saja nyerocos tanpa menyadari Pordet geser mendekatinya. Dan saat dia berbalik, hidungnya langsung bersentuhan dengan hidung Pordet. Pordet tampak jelas menikmati kedekatan mereka. Tapi Kade jadi gugup dan langsung kabur dari sana. Dan itu kontan membuat senyum Pordet mereka. Keesokan harinya, Pordet membawa Kade menemui ayahnya. Pordet memberitahu ayah awal mula kejadian itu. Waktu itu kepalanya kena hantam sebuah perahu hingga membuatnya pingsan dan tenggelam, dan Kadelah yang menyelamatkannya. Waktu itu dia hampir mati. Karena Kade memberikan napas melalui mulutnya ke mulutku. Ayah bingung dari mulut Kade ke mulutmu, Pordet. Pordet bingung bagaimana harus menjelaskannya. Yang tak disangka-sangka, Pordet mendadak mengumumkan, "Aku akan menikah." Kade kaget mendengarnya, tapi ayah senang. Pordet sungguh berpikir begitu. Apa dia sudah memikirkannya baik-baik? Dia sudah memikirkannya sepanjang malam. Pordet mengiyakan semuanya dengan mantap. Lalu apa Pordet mau tunangan dulu? Belum sempat menjawab, Kunyit tiba-tiba muncul melabrak Kade dan mengatakannya tidak tahu malu. Kade berusaha membela diri, tapi Kunyit tidak terima dibantah dan terus nyerocos mencaci maki sikap Kade. Ayah justru sebaliknya, ia berterima kasih pada Kade karena telah menyelamatkan nyawa Pordet dan meyakinkan Kade bahwa walaupun reputasi Kade ternoda, ayah akan tetap menikahkan Kade dengan Pordet. Malam harinya, Kade termenung sedih menatap bulan dari jendela kamarnya sembari memikirkan pernyataan Pordet tadi siang. Memikirkan hal itu benar-benar membuatnya kesal. Mamanya Pordet bisa melawan ibunya sendiri. Tidak mau menyerah, Kade bertekad mau bangkit dan menjadi menantu revolusioner. Tiba-tiba dia kepikiran sesuatu lalu keluar. Sesuai dugaannya, dia menemukan Pordet sedang termenung menatap bulan di luar. Pordet masih memikirkan siapa sosok yang berada dalam diri Kade. Kade tiba-tiba menepuk bahunya, tapi saat Pordet menoleh ke arahnya, entah bagaimana Kade mendadak hampir terjatuh dan Pordet sigap menangkap Kade. Sayang, momen romantis itu hancur dengan cepat saat Pordet sadar diri lalu melepaskan dekapannya dan jadilah Kade jatuh ke lantai. "Kau senang sekali jadi jahat ya?" kesal Kade. Keesokan harinya, saat sedang dandan, Kade tiba-tiba merasakan sesuatu dalam dirinya yang kontan membuatnya cemas. Dia langsung panik mencari kedua pelayannya yang entah ada di mana saat lagi dibutuhkan seperti ini. Aduh, gawat. Setibanya di kamar, Kade memberitahu bahwa dia datang bulan dan pada masa itu disebut manggung kuda. Kemudian Pim dan Yam membuatkan pembalut tapi terbuat dari sabut kelapa. Yam ingin memakaikannya pada Kade tapi Kade tidak nyaman dan langsung otot-ototan tarik-menarik. Suara ribut mereka menarik perhatian Pordet dan menanyakan apa yang terjadi. Ketiga wanita itu sontak panik mendengar suara Pordet yang berusaha meyakinkan tidak ada apa-apa, tapi Pordet tidak percaya. Kade yang panik berusaha mencegah Pin mendekat saat Yam sedang sibuk membuka sarungnya dan jadilah dia tak sengaja menjengkal kaki Pin hingga Pin terjatuh tepat ke pintu, membuat pintu itu terbuka dan sarungnya Kade terlepas. Untung saja pandangan Pordet terhalang penjaga ruangan dan Kade buru-buru memakai sarungnya kembali. Lalu Kade menyuruh Pordet pergi. Keesokan harinya, Pin berniat mau mencucikan bajunya Kade. Tapi Kade langsung menarik bajunya kembali dan menegaskan kalau dia akan mencucinya sendiri.
Selesai menjemur semua bajunya, Kade semangat mau masuk untuk menemui Januar. Januar datang membawakan semangkuk jajanan buatan ibunya sendiri, tapi belum sempat Podet mencicipinya, tiba-tiba mereka mendengar suara Kade di luar, sedang memanggil Rung yang baru datang. Kade senang banget bertemu dengannya, rasanya seperti kencan dia bertemu Rung dan Podet bertemu Januar. Kade dan Rung keasyikan ngobrol sambil bercanda tawa layaknya teman akrab sampai membuat Podet cemburu dan cepat-cepat menyela mereka dengan menyuruh Rung untuk masuk sekarang juga. Keesokan harinya, Kade mendengar Podet akan ke istana. Kade memujuk Podet untuk ikut ke sana, tapi Podet melarangnya. Ayah dan Kunying keluar saat itu juga dan mereka langsung membahas kepergian Podet ke istana nanti. Dari percakapan mereka, ternyata hari ini Podet akan naik jabatan. Di istana, acara berlangsung khidmat dengan terlebih dahulu memberikan penghormatan terhadap raja. Dan akhirnya kita bertemu Sang Raja Narai, Raja Kerajaan Ayutthaya yang paling terkenal, dan Ayutthaya menjadi negeri yang makmur selama masa pemerintahannya berkat kebijakannya untuk membuka hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, terutama Prancis. Satu persatu para pejabat muda berbaris di hadapan sang raja yang kemudian memberikan sebuah kain pada mereka sebagai tanda kenaikan pangkat mereka. Guru Cia Prakao dan Janot pun ada di sana untuk menyaksikan acara tersebut. Setelah itu, Kunban datang, tak lama kemudian Rung juga datang. Rung memberitahu Kade bahwa sekarang gelarnya Podet sudah bukan Myun lagi, melainkan Kun. Jadi sekarang Podet bergelar Kun Sri Visanvaca. Jika dia melakukan bisnis di luar negeri dan mendapatkan untung besar, maka dia bisa naik pangkat lagi menjadi Luang. Apakah dia senang? Kade memang tidak mengatakannya, tapi senyum lebarnya jelas menunjukkan kebahagiaannya untuk Podet. Tapi Podet yang lagi cemburu langsung memprotes Rung, dia suka sekali menggoda orang. Aku sudah tahu kalau kalian berdua mendapatkan pangkat yang lebih tinggi, ujar Kade. Malam harinya, Podet berniat mau mengintip kamarnya Kade, tapi tidak sadar kalau Kade sebenarnya lagi sikat gigi di belakangnya. Kunpi. Malu, Podet berniat pergi, tapi Kade buru-buru mencegahnya dan menuntut apa yang Podet lakukan di sini. Podet bingung harus ngomong apa. Aku datang kemari untuk bilang padamu bahwa kemanapun kau pergi, bilang saja padaku. Oke, aku mau tidur. Tapi Podet masih saja tak beranjak pergi. Kade sampai harus mengingatkannya kembali untuk ke kamarnya saja dan tidur. Podet bilang iya, tapi juga tak segera beranjak pergi. Pergi sana, usir Kade. Esokan harinya, mereka kembali ke pasar untuk mengambil pesanan panggangan dagingnya Kade. Tapi Kade masih ada pesanan kedua untuk Jin Hong, yaitu penyaring air. Dia lalu menunjukkan gambar model penyaring air berbentuk corong yang dia inginkan. Setelah itu, Podet membawa Kade menemui Maria, kemudian tiba-tiba mereka bertemu Falcon. Kade langsung bersedekap sambil menatap Falcon dengan sengit, tak takut sedikit pun padanya. Wanita berani, sinis Falcon. Podet langsung menggenggam tangan Kade dan berniat menariknya menjauh, tapi Falcon langsung menghalangi langkahnya. Suasana benar-benar tegang, tapi baik Kade maupun Podet tak gentar sedikit pun menghadapi tatapan tajam Falcon.